Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang kuadran kekuasaan dalam hubungan penggunaan kekuasaan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemenang pemilu. Kuadran kekuasaan ini merupakan suatu teori yang mungkin teman-teman belum temukan. Ini hasil pemikiran saya sendiri, pendapat saya yang tentu jauh dari kesempurnaan. Saya menggunakan kata kuadran itu untuk membagikan kekuasaan dari sebelah kanan itu adalah pemenang dan penguasa, dan sebelah kiri itu nanti adalah yang kalah dari hasil pemilu. Oke, kalau teman-teman lihat ini kuadran 2 itu, dan ini kuadran 1. Kuadran 1 ini adalah pemerintah atau penguasa dengan tanda positif. Positif ini adalah untuk menjalankan dan mendukung jalannya kebijakan yang diambil. Dia bergerak ke atas, positif, mendekati 100. Kita tahu kalau kekuatan menjadi 100% itulah sesuatu hal yang harus dihindarkan, karena kita tahu orang yang mayoritas sampai 100% itu akan bisa bertindak tidak demokratis. Sedangkan kuadran 2 ini adalah pihak yang kita anggap kalah dalam pemilu, memilih di luar pemerintah. Ini ada positif jika dia kalah pemilu tapi dia masuk dalam pemerintah. Sedangkan negatif ini akan menjadi oposisi. Jadi dia akan melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dan terus melakukan kritik. Keseimbangan tengah ini 50% artinya yang sama, atau 50+1 pun itu kebijakan yang diambil akan susah. Sehingga kita lihat dia bergerak. Kalau ini makin melemah. Jika dia bergerak ke atas itu positif, makin banyak atau menang. Kalau ke bawah itu dia terus mengecil atau kalah, sama seperti ini. Jadi akan bergerak seperti ini. Jadi kalau kuadran 1 ini dia bergerak ke atas, misalnya begini, maka kuadran 2 ini dia akan bergeser ke sini. Kita anggap seperti timbangan tapi terbalik ya. Timbangan itu di mana berat itu akan mengangkat yang ringan, berarti berat itu yang menang ya. Jadi kita anggap ini seperti timbangan tapi terbalik gitu ya. Oke, sehingga posisinya akan seperti ini ya. Kita lihat ya, ini kita anggap ini tadi kuadran 2, partai kalah yang di luar pemerintah. Ini yang menang, makanya partai A yang menang atau gabungan kelompok A. Jadi partai-partai yang kalah tapi bergabung di partai A. Kalau ini partai B dia kalah, atau ada gabungan partai-partai yang kalah juga membentuk suatu koalisi. Kalau kita lihat secara sederhana, penggabungan ini akan menjadikan satu kompromi ya. Kalau kompromi itu kita tahu harus dua pihak itu harus mendapat kepuasan ya, sehingga kalau kebijakan yang diambil sepihak pun tidak akan terlaksana. Kita anggap aja ini seperti ini. Ini yang menang mendapat suara 55%, terus yang kalah itu 45%. Ini nilai komprominya masih kuat ya, masih kuat. Jadi disarankan itu dia di kisaran di bawah 70%, sehingga yang ngontrolnya itu masih di kisaran 30%. Kalau udah di atas 70% itu demokrasi udah mulai bergoyang. Hati-hati. Artinya apa? Setiap kebijakan yang diambil dilaksanakan, terus yang mengkritik pun tidak akan punya kekuatan atau power ya. Jadi partai A
terus gabungan, kelompokan. Dia bergerak, teman-teman lihat. Ya, ini aja udah bahaya. Kalau udah di atas 70% itu demokrasi udah mulai terancam. Karena orang yang kuat itu akan cenderung menggunakan kekuatannya semena-mena. Itu teori, ya, akan tertindas. Jadi kalau kisaran di bawah 70% ini itulah demokrasi, ya. Jadi saling ada balancingnya. Jadi kalau sini naik, ya sini turun. Untuk kondisi 50 plus 1 itu kekuatan juga tidak ada, karena masih sama balance, ya, kita anggap. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita membaca kuadran ini dari jalannya pemerintahan dan pengambilan keputusan pemerintah. Semakin solid pemerintah, maka semakin mudah menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau udah di atas 70%, ruang kontrol sangat lemah, sehingga penggunaan kekuasaan secara absolut itu bisa saja terjadi. Oke ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.